Terima kasih Pak Ali. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, setelah mengikuti dari masing-masing room sesuai dengan profesi pekerjaan Bapak Ibu untuk menghitung penghasilannya bagaimana. Sekarang saatnya kita untuk masuk ke room yang terkait dengan bagaimana kita melaporkan aset, hutang, dan bagaimana tentang warisan. Untuk room ini itu saat ini narasumbernya adalah Bapak Ali Yusisman. Beliau adalah sebagai Wakil Ketua IKPI Cabang Surabaya. Beliau saat ini sebagai konsultan pajak tingkat C. Kemudian saat ini beliau sangat muda sekali, masih berusia 38 tahun. Nomor HP nanti silakan Bapak Ibu catat di 081 653 2000. Ya, tapi bukan auto 2000 ya ini ya. Sorry. Oke, emailnya itu di kontak @pasagung.co.id. Beliau adalah owner dari PT Pasagung, Tax Consulting and Service. Beliau pendidikannya adalah di S1 Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, S2-nya juga di ini Akuntansi Perpajakan Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian beliau untuk tingkat A-nya SKP tingkat A di tahun 2010, SKBB tahun 2011, dan C 2014. Aktivitasnya beliau adalah sebagai Pasagung Tax Consulting Managing Director, kemudian sebagai dosen tidak tetap tahun 2013 sampai dengan sekarang di Universitas Katolik Widya Mandala di jurusan akuntansi S1. Kemudian sebagai transfer pricing director, technical director tahun 2018 sampai dengan sekarang di firma Epic. Riwayat organisasi beliau adalah anggota IKPI sejak tahun 2012, pengurus IKPI Cabang Surabaya yang dalam hal ini sebagai wakil ketua cabang IKPI Cabang Surabaya sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2024. Jadi beliau jabatan periode kedua ini untuk sebagai wakil ketua. Kemudian beliau sempat menjadi si pendidikan di IKPI Cabang Surabaya tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Demikian profil dari Pak Ali. Waktu dan tempat Pak Ali kami persilahkan. Terima kasih Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Ferry. Nah, Bapak Ibu, selamat pagi semua. Selamat pagi menjelang siang ya ini sudah. Nah, terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry ini juga selaku sekretaris dari IKPI Cabang Surabaya, rekan saya yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, oke, mari kita saya akan mulai presentasi singkat dulu sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Utamanya mungkin nanti akan ke arah tanya jawab. Bentar, saya siapkan dulu. Oke, baik Bapak Ibu semua. Di room 5 ini kita akan diskusi terkait dengan pelaporan harta, hutang, dan mungkin waris investasi di SPT orang pribadi. Kita masuk ke bagian pertama dulu terkait dengan pelaporan harta dan hutang. Nah, pelaporan harta dan hutang ini sebetulnya sangat krusial di SPT orang pribadi, tetapi seringkali diabaikan atau terabaikan oleh wajib pajak. Seringkali terabaikan oleh wajib pajak. Konsultan pajak, seperti saya ataupun Pak Ferry, seringkali menemui klien baru atau calon klien baru yang mana daftar harta di SPT-nya kosong sama sekali. Pernah kan Pak Ferry menemui kayak gitu ya? Atau Ya, daftar betul, Pak. hartanya di SPT mungkin diisi asal-asalan. Ya, Nah, itu sebetulnya sangat-sangat merugikan wajib pajak tersebut dan sangat berbahaya. Nah, kita sebelumnya perlu mengetahui dulu sebetulnya fungsi SPT tahunan itu apa?
Fungsi SPT tahunan adalah sarana melaporkan, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Untuk 1 tahun saja ya, untuk 1 tahun. Nah, kemudian juga melaporkan pembayaran pelunasan yang sudah dibayar sendiri, penghasilan yang objek pajak maupun yang bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Nah, ini ya kuncinya, harta dan kewajiban, dan pembayaran yang dipotong dari pihak lain. Misalnya seperti itu. Nah, harta atau hutang apa yang harus dilaporkan? Harta atau hutang yang dilaporkan, misalnya harta itu ya kas, tarakas, rekening bank, deposito, tabungan, obligasi, misalnya piutang, investasi lain, alat transportasi. Karena mobil kendaraan itu kan semuanya pasti ada suratnya ya, harta bergerak lain, yang berharga yang bisa dijual lagi, yang bisa menghasilkan keuntungan, ataupun harta tidak bergerak, Bapak Ibu ya. Harta tidak bergerak itu seperti tanah bangunan, kapal, itu harta tidak bergerak. Aset yang ada aktenya. Tapi selain harta, kita juga harus melaporkan hutang. Hutang baik ke bank maupun lembaga keuangan, kartu kredit, afiliasi, atau hutang ke keluarga pun juga harus dilaporkan. Ya. Hutang ke keluarga itu juga harus dilaporkan. Nah, ada sebetulnya standar daftar harta dari DJP yang kita bisa lihat. Kategorinya kas tarakas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan kode utang. Ini ada semua rinciannya secara standar dan sangat penting bagi wajib pajak untuk tidak salah mengkategorikan atau mengisi kode ini, ya, karena akan terjadi komplikasi jika kita salah. Sering yang saya temui wajib pajak itu mengisinya cuma kas tarakas 019. Padahal sebetulnya itu terdiri dari uang tunai, tabungan, giro, deposito. Nah, kalau kita ngomong 019, tetapi ternyata KPP menemukan kita punya tabungan 012, berarti 019 itu bukan 012. Ya, jadi kita harus merinci serinci mungkin, sedetail mungkin. Kita punya misalnya 10 rekening, ya kita tulis 10 rekening. Walaupun nilainya kecil-kecil nggak apa-apa. Nah, terkait dengan daftar harta di SPT tahunan, ketentuannya adalah seperti ini ya. Di lampiran 4 di SPT 1770 atau lampiran 2 SPT 1770S, nah, harta pada akhir tahun. Ya. Yang perlu kita laporkan harta yang masih dimiliki pada posisi 31 Desember, katakanlah SPT sekarang 2021, berarti SPT posisi 31 Desember 2021 yang masih dimiliki, termasuk kewajiban yang masih dimiliki yang masih belum lunas. Nah, harta siapa saja yang dimiliki oleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya. Ya, berarti termasuk istri dan anak yang belum cukup umur. Nah, anak yang cukup umur pun misalnya mau titip di orang tua juga boleh-boleh saja sebetulnya. Selama yang memang membelikan itu orang tuanya. Nah, selanjutnya beberapa poin penting terkait dengan pelaporan harta dan hutang. Ini saya kategorikan 8 macam item yang sering terjadi permasalahan, yaitu misalnya pembelian aset kredit, misalnya kepemilikan rumah, kepemilikan apartemen, kredit kendaraan bermotor misalnya, atau pembelian properti dengan in-house kredit atau nyicil ke developernya, atau properti masih PBJB, belum balik nama tapi dijual lagi, atau pembelian properti cuma masih PBJB, misalnya terus reksadana portfolio, asuransi, obligasi, saham, dan barang berharga, misalnya logam mulia, dan lain-lain. Nah, pembelian aset secara kredit atau pemesanan. Kita mesti pahami bahwa sebetulnya developer itu nggak boleh jual tanah saja. Kalau sudah ada bangunan, mereka baru boleh jual. Maka itu istilahnya digunakan pemesanan. Nah, kalau kita ada kredit misalnya kredit melalui lembaga keuangan ya, perbankan, maka yang perlu kita catat adalah total pokok dan bunga yang kita
keluarkan dan akan keluarkan. Jadi misalnya kita beli rumah, maka yang kita catat di daftar harta adalah nilai pokok rumah dan semua nilai bunga yang akan kita bayarkan. Karena setelah itu, kita juga akan mencatat selain asetnya, kita juga harus catat hutangnya. Hutang yang masih outstanding atau yang masih belum dibayar. Kalau kita ada perjanjian kredit ya, Bapak Ibu, mungkin ada tabelnya ya, schedule pada tanggal sekian kita harus bayar berapa, tanggal sekian harus berapa. Itu kan kita bisa lihat outstanding-nya atau yang belum dibayar berapa. Posisi 31 Desember. Nah, kalau kreditnya in-house, ini perlakuannya seperti kredit bisa, seperti kredit yang tadi saya jelaskan bisa. Tetapi bisa juga Bapak Ibu mencatat hanya cicilan yang sudah dibayar dan tidak mengakui hutang, itu juga bisa. Karena kalau in-house kredit kan berarti Bapak Ibu nyicil langsung ke developer tempat pengembangan rumah tersebut terjadi. Tidak melalui lembaga keuangan. Nah, beda lagi kalau pembelian properti melalui pemesanan PPJB. Kesalahan yang sering terjadi adalah biasanya kalau melalui PPJB banyak wajib pajak maupun developer kemudian berasumsi bahwa itu belum terjadi jual beli, jadi nggak usah dicatat di daftar harta. Nah, itu keliru dan sering menimbulkan masalah. Yang seharusnya dilakukan tentunya melaporkan jumlah uang muka yang sudah dibayarkan. Kan Bapak Ibu sudah bayar kan uang, berarti uang dari rekening tabungan Bapak Ibu keluar, kemudian pindah ke developer. Artinya ada uang muka yang dibayar. Kalau Bapak Ibu uangnya keluar dari rekening tabungan tapi tidak dicatat sebagai aset lain, ya berarti itu uang itu hilang, terjadi penurunan nilai total harta di SPT. Jadi harus tetap dicatat bentuknya uang muka pembelian rumah, misalnya seperti itu. Nah, kalau rekening bank, critical point-nya adalah harap dicatat saldo akhir secara akurat posisi 31 Desember 2021. Harap dicatat dengan akurat. Kemudian, kita perlu pahami bahwa data saldo bank mulai 2017 untuk rekening per bank di atas 1M, per bank dan per nama di atas 1M itu sudah terbuka. Untuk reksadana, saham, dan obligasi, kita perlu catat sesuai harga beli. Bukan harga pasar pada saat akhir tahun, tapi harga belinya kita. Dan ini akan sedikit repot kalau Bapak Ibu suka main saham volume tinggi, karena menentukan keuntungan atau kerugian agak sulit. Nah, kalau ada Bapak Ibu ada investasi yang perlu dilaporkan adalah investasi yang ke depan ada potensi uangnya balik. Kalau asuransi kesehatan yang setiap bulan bayar tapi habis, tidak ada kemungkinan uang kembali, sebenarnya nggak dicatat nggak apa-apa. Tapi kalau asuransi asuransi jiwa atau asuransi kesehatan ada investasinya, atau asuransi dwiguna yang memang pure investasi, nah itu perlu dicatat. Terus bagaimana pencatatannya? Ada dua pendekatan. Dicatat nilai tunainya saja. Tiap tahun di akhir tahun nilai tunainya berapa dicatat. Itu bisa, tidak salah. Tetapi kalau saya pribadi, saya akan lebih suka mencatat sesuai dengan total premi yang sudah saya bayar untuk per polis tersebut. Nah, barang berharga lain, misalnya falas, cryptocurrency, logam mulia, barang antik, pada dasarnya harus dicatat sesuai harga beli. Cuman kita perlu perhatikan bahwa barang-barang ini kalau nilainya naiknya pesat, ya tentunya sewaktu kita jual nanti ada konsekuensi PPh. Oke ya. Bentar. Berikut. Nah, ini contoh, misalnya kita ada punya emas 1 kilo katakanlah. Belinya Januari 2011, harganya 400.000 per gram waktu itu. Kemudian katakanlah Desember 2020 kita jual harganya 889.000 per gram. Konsekuensinya berarti ada keuntungan
489 juta sewaktu ngelepas emas ini. Berarti pada tahun 2020 Pak Dono ini ada tambahan penghasilan di luar pekerjaan ataupun usaha sebesar 489 juta. Nah, misalnya loh Pak Dono ini misalnya penghasilan normalnya itu 100 juta dari pekerjaan misalnya, tetapi gara-gara jual emas ini penghasilannya itu jadi 589 juta. Maka kalau kita lihat sebetulnya Pak Dono itu kalau nggak ada jual emas, PPh-nya setahun tersebut 10 juta. Tetapi karena ada jual emas, ada tambahan penghasilan, maka Pak Dono itu kena tambahan PPh 94 juta khusus untuk jual emas saja, dengan total PPh-nya 104 juta. Apakah besar 94 juta? Ya, besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan keuntungannya 489 juta, ya 94 juta itu ya masih masuk akal. Cuman kita harus perhatikan di sini bahwa kalau barang-barang berharga seperti ini, artinya kita harus perhatikan potensi capital gain, ya, potensi capital gain yang mungkin terjadi. Dan ini nggak bisa dihindari ketika kalau keuntungan uang hasil jual emas ini akan masuk ke rekening bank atau dibelikan misalnya kendaraan atau properti yang ada surat-suratnya, itu nggak bisa dihindari. Nah, ini contoh bagaimana standar mengisi daftar harta yang tepat. Ini sesuai standar yang di petunjuk pengisian SPT. Sebetulnya ini juga kurang lengkap karena di petunjuk pengisiannya itu ada, oh ya, ini sudah cukup lengkap. Jadi misalnya gini, bagaimana kalau rumah itu kode 061 misalnya. Yang harus diisi adalah yang pasti alamat, jalan apa, kota, nomor berapa, kota apa. Kemudian dipersyaratkan harus mengisi luas tanah dan luas bangunan di jenis ini. Jadi luas tanah dan luas bangunan harus diisi. Dan acuannya selalu adalah SPPT PBB. Nah, jika Bapak Ibu ada alamat yang berbeda dengan sertifikat antara sertifikat dan PBB, biasanya pajak akan minta sesuai PBB atau PBB-nya dibetulkan dulu. Tahun perolehan, berarti tahun belinya atau tahun diperolehnya kapan, harga. Nah, harga ini jangan disesuaikan setiap tahun ya Bapak Ibu ya. Harga ini adalah harga beli. Kecuali jika rumah itu di-upgrade, dulu belinya 80 juta, kemudian ada renovasi 200 juta, ya berarti 200 tambah 80. Pada tahun terjadi renovasi misalnya. Dan harap diisi nomor objek pajak sesuai SPPT PBB. Ini keterangan ini sifatnya untuk ya banyak alasannya lah, terutama untuk terkait dengan hibah dan waris, ini akan sangat-sangat membantu jika diisi. Ruko juga sama. Nah, mobil yang dipersyaratkan adalah merek, kalau bisa tipenya juga, tahun belinya. Kalau bekas bisa diisi di sini ya, tahun rilisnya berapa, tahun belinya kapan, harganya beli berapa. Dan yang dicatat dipersyaratkan adalah nomor BPKB, karena BPKB tidak pernah ganti, kalau nopol 5 tahun sekali bisa ganti. Nah, kalau rekening keuangan, asuransi, tabungan, deposito, dan lain-lain, mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk merinci deposito tabungan. Dirinci serinci-rinci mungkin. Mau 20 rekening, 50 rekening, mohon dirinci. Investasi saham juga. Diisi tahun perolehannya, nilai perolehan, kalau saham pun juga harga beli, bukan harga market. Dan nomor rekeningnya tolong diisi di kolom keterangan. Ini akan sangat membantu ketika ingin meng-counter SP2TK dari KPP. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah lapor dengan benar, karena nomor rekening ini sudah saya laporkan, kok dinyatakan belum lapor misalnya. Jadi kita punya data yang kuat dan akurat. Kalau hutang, misalnya kita isi seperti ini. Pemberi hutangnya siapa, lokasinya mana, kalau cabang BRI cabang mana, alamatnya di mana, atau kotanya juga cukup, tahunnya kapan, dan saldo yang masih belum dibayar, ini saldo yang masih terutang, bukan saldo dari awal ya, saldo yang sisa saja, sisa yang masih belum dibayar posisi akhir tahun.
Kenapa sih kok repot-repot kita harus lapor daftar harta hutang itu kenapa sih? Karena harta dan hutang itu dipakai untuk alat pengawasan DJP. Kita harus paham itu. Prinsip ini harus berlaku bahwa penghasilan Y itu adalah penghasilan kita dalam suatu tahun, penghasilan kita dalam suatu tahun adalah konsumsi atau biaya hidup kita ditambah saving atau tabungan kita, tambah I atau investasi kita ditambah pajak yang kita bayar. Nah, I dan S dan I ini adalah ya penambahan aset kita. Berarti penambahan aset kita di setiap tahun tidak boleh lebih besar daripada penghasilan kita. Kalau penambahan aset kita misalnya 200 juta tapi penghasilan kita 100 juta ya itu podoe ngaku minta diperiksa pajak. Itu pasti. Jadi Bapak Ibu, kita semua harus cermat. Kalau memang ada kenaikan aset yang luar biasa, misalnya di luar kebiasaan, kita harus juga introspeksi. Tahun kemarin ini kok bisa naik gini ya? Jangan-jangan ada income yang belum saya laporkan, income yang saya nggak kerasa. Siapa tahu dikasih orang tua sesuatu atau ada rezeki dapat bisnis sampingan yang menghasilkan banyak, ya monggo dilaporkan. Ya, pajaknya dilunasi. Karena kalau tidak, itu sama dengan menunggu bom waktu untuk meledak. Nah, tips dari saya untuk melaporkan harta di SPT, ya tentunya sebisa mungkin melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun. Patokannya ada 1 tahun kalender ya. 2021 ya berarti semua income yang diperoleh 2021. Kita biasakan menghitung harta bersih setiap tahun, yaitu harta dipoin hutang. Tadi kalau nggak salah di room 1 di Bu Ika juga sempat disinggung ini, bahwa kita perlu secara sadar menghitung harta bersih kita setiap tahun dan dipantau dari tahun ke tahun peningkatannya berapa. Kita harus memonitor itu, karena AR di KPP juga melakukan analisa kenaikan harta bersih ini. Jika ternyata kenaikan harta bersih pada suatu tahun itu lebih besar daripada penghasilan bersih dikurangi biaya hidup, ya pasti surat cinta datang lah. SP2TK terbit. Kalau terbit SP2TK ya sangat disarankan segera menanggapi tertulis. Sebisa mungkin tertulis. Lisan juga nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin tertulis. Kalau kita surat cinta dari KPP diabaikan, maka resikonya petugas pajak akan melakukan PDKT ke kita ya. Kita mau di PDKT mau, tapi kalau di PDKT petugas pajak ya nanti kan ada konsekuensinya ya. Masuk ke proses pemeriksaan pajak. Nah, resiko tidak melaporkan harta ya. Kalau nggak melaporkan harta, kemudian ternyata ada aset yang dimiliki, berarti aset tersebut dianggap sebagai unreported income. Kita mengacu ke pasal 4 ayat 1 huruf Q Undang-Undang PPH. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Itu pasal karet memang, tapi ini jeratannya sangat maut. Kita harus sadar sendiri bahwa kita punya kepentingan untuk melaporkan harta dengan tepat, jadi jangan diabaikan. Nah, kesalahan umum yang terjadi untuk WPOP misalnya, nggak pernah ngisi daftar harta, atau ngisinya asal-asalan, atau nggak update, sudah ngisi, pertama punya MBP diisi, terus habis itu tiap tahun gitu terus. Biasanya tiga yang di atas ini akibat dari satu, nggak paham, dua, kebiasaan yang salah. Apa kebiasaan yang salah? Kebiasaan ngisi SPT itu diisikan orang kantor, bagian finance atau bagian accounting atau bagian HRD, nggak ngisi sendiri. Nah, yang tahu atas harta dan hutang kita kan kita sendiri. Masa orang teman di kantor kalau mau ngisikan SPT secara kolektif terus tanya, hartamu apa sih, rekeningmu mana, kopinya kasih saya semua. Kita kan risih sama teman sekantor. Nggak mungkin dikasih. Saya sering menemukan orang bank, terutama orang bank, daftar hartanya banyak yang kosong. Karena orang perusahaan besar juga banyak yang demikian. Nah, kita harus sadar bahwa SPT itu tanggung jawab kita yang perlu ngisi sendiri. Nah, kalau kita punya rekening, misalnya 10 rekening, saldonya ada, punya istri, punya anak semua, kita mau laporkan, kita kasihkan ke teman kantor, itu kan ya nggak enak lah. Ya, nggak enak. Sebisa mungkin isi sendiri.
Kalau ngasih data ke konsultan pajak, paling enggak kita tahu bahwa konsultan pajak itu punya kewajiban untuk menjaga privasi. Jadi nggak bocor lah. Tapi kalau ke teman sekantor kan nggak enak, nanti dirasani jadi pergunjingan kantor, rekeningnya gede, nggak bagi-bagi gitu kan, nggak enak lah. Kesalahan yang berikutnya adalah kapasitas harta nggak cukup. Nah, kapasitas harta nggak cukup ini biasanya karena ya ada income yang nggak dilaporkan, atau yang ada kelupaan harta yang tidak dilaporkan. Nah, ini juga jadi problem. Atau namanya dipinjam untuk beli harta ya. Ini big no-no ya. Big no-no. Jangan mau ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah mau kalau namanya dipinjam untuk beli harta. Mungkin ada saudara atau teman, aku pinjam KTP-mu ya, saya mau beli rumah. Pakai NPWP-mu atau pakai KTP-mu ya. Jangan mau. Karena itu akan menimbulkan kewajiban perpajakan untuk Bapak Ibu. Ya kalau temannya mau tanggung jawab ke depan, kalau enggak gimana? Bapak Ibu yang repot. Tidak melaporkan hutang ini juga problem. Jangan kalau ada hutang pastikan untuk dilaporkan saldonya. Tidak merinci daftar harta dengan baik. Ya. Seperti tadi sempat saya singgung, biasanya ngisinya kas tara kas 019 nggak dirinci. Ini tabungan, deposito atau apa nggak dirinci. Tolong dirinci dengan baik. Dan income tidak cukup untuk mengatasi akumulasi harta ini biasanya terkait dengan yang kapasitas harta nggak cukup. Nah, contoh untuk Bapak Ibu menghitung kapasitas itu kayak gini. Misalnya patokan SPT 2020 total harta 5M, total hutang 600, harta bersih berarti 4,4. Nah, harta 2021 setelah dihitung-hitung ternyata 5,5, sisa hutang 500. Berarti harta bersih 2021 5M. Kenaikannya berapa? Berarti 5M dikurangi 4,4, 600 juta. Nah, kita terus cek penghasilan 2021. Penghasilan dari pekerjaan sekian, PPh-nya sekian. PPh final mungkin ada nyewakan rumah atau apa, 150, PPh-nya 15. Penghasilan dari istri sekian, karena istrinya final ya. Berarti kalau istri dari pekerjaan pasti final. Berarti totalnya adalah 762. Kita berarti bisa lihat kenaikan harta 600 juta ini di cover dengan income 762 juta. Apakah biaya hidup 162 juta ini wajar dan cukup? Nah, tergantung juga. Kita mesti bisa hitung. 162 juta, berarti misalnya 162 bagi 12. 13,5 juta per bulan. Kalau berdua suami istri saja, lebih dari cukup mungkin ya. Pantas. Tapi kalau punya anak 4, punya anak 5, uang sekolahnya mahal, uang sekolah zaman sekarang nggak main-main ya, mahal loh. Biaya asuransi, biaya PBB, bayar PBB-nya rumah. Nah, kita harus pastikan, pantas nggak sekian? Apakah wajar kita hidup dengan setahun anggota keluarga segitu banyak, liburan dan lain-lain, biaya hidup segini? Kalau nggak pantas, berarti harus pasti ada income yang belum dilaporkan. Income-nya apakah terutang pajak atau tidak, belum tentu ya. Bisa dapat hibah dari orang tua misalnya. Tapi kita harus analisis ini. Kalau berdua 162 juta, menurut saya oke. Tapi kalau punya anak 2, 3, 4, nggak masuk akal. Mungkin 500-600 juta setahun, misalnya gitu. Kalau dengan lifestyle tertentu. Saya punya klien yang biaya hidupnya 10M setahun ada. Serius, saya punya klien yang biaya hidupnya 10M setahun waktu nggak pandemi ya, karena sering liburan. Kalau sekarang ya pasti sedikit berhemat, karena nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Terkait dengan pelaporan aset. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit bahas kalau Bapak Ibu terima waris atau hibah, ini kan juga termasuk aset. Kita perlu pahami bahwa waris itu terjadi jika ada seseorang yang memiliki harta dan hutang, kemudian meninggal dunia, dan memiliki ahli waris, dan ahli warisnya sudah mengurus surat keterangan hak waris. Nah, surat keterangan hak waris ini menjadi pedoman pembagian harta dan hutang yang ditinggalkan tersebut. Nah, kalau ada perjanjian pisah harta, tentunya ada perhitungan yang berbeda. Tapi itu semua notaris yang menentukan ya.
Kalau hibah itu pemberinya belum meninggal. Misalnya pemberian dari orang tua ke anak, uang saku kepada anak itu pada prinsipnya adalah hibah. Pada prinsipnya adalah hibah. Nah, dilakukan ketika masih hidup dan pembagiannya nggak mengikuti proporsi, pembagiannya ya terserah dari yang memberikan itu mau ngasih berapa. Nah, apakah waris itu dikenakan pajak? Kita mesti pahami bahwa Undang-Undang PPH mengatur bahwa warisan itu bukan penghasilan yang dikenakan PPH bagi penerimanya. Tapi ada syarat ketentuan berlaku. Syaratnya apa? 1, pemberi waris harus punya NPWP dan aset-aset yang diwariskan itu harus sudah masuk di SPT yang pemberi waris atau almarhum. Kalau aset yang diwariskan itu belum masuk di SPT almarhum, maka pada prinsipnya almarhum ini punya hutang pajak. Kenapa kok punya hutang pajak? Kita beli aset tentunya dari penghasilan. Terutama kalau aset nilainya tinggi, berarti kita dari penghasilan yang tinggi juga bertahun-tahun. Kalau bisa beli aset tapi nggak punya NPWP, berarti selama ini tidak pernah lapor SPT, tidak pernah bayar pajak yang seharusnya terutang untuk memperoleh income sehingga bisa beli aset. Nah, jika seseorang meninggal, seseorang itu pada prinsipnya mewariskan harta dan hutang. Ya, harta dan hutang. Berarti kalau dalam hal si almarhum ini meninggal, nggak punya NPWP tapi punya aset, berarti si almarhum itu punya hutang pajak. Ahli waris terima aset itu tidak kena pajak, tapi ahli waris tentunya punya kewajiban menanggung hutang pajak dari almarhum. Prinsipnya demikian. Nah, khusus warisan properti dikenakan biaya balik nama, biaya perolehan BPHTB itu pasti nggak bisa nggak. Ini bagi penerima. Karena ini persyaratan untuk pengurusan balik nama sertifikat. Nah, apakah hibah dikenakan PPH? Hibah ini bukan objek pajak penghasilan, alias tidak kena pajak. Selama hibah itu diberikan ke, simpelnya, dari orang tua ke anak, atau dari anak ke orang tua. Kakek ke cucu kena pajak. Ya, kakek ke cucu kena pajak. Saudara ke saudara kena pajak. Paman ke keponakan kena pajak. Jadi kita harus hati-hati di sana. Kedua, diberikan ke badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil. Nah, ini kriterianya agak rancu ya. Tolong yang ini agak rancu. Jadi saya biasanya sering mengabaikan ketentuan yang ini. Nah, syarat ini semua ini berlaku jika masing-masing pihak, pemberi maupun penerima, tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Hubungan usaha itu misalnya hubungan supplier dengan customer. Hubungan pekerjaan ini hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Jadi kalau ada orang tua dan anak, tapi anak ini tercatat sebagai pegawainya usaha pribadi orang tuanya, dan terima gaji dari orang tua, maka itu hubungan pekerjaan. Berarti semua pemberian orang tua ke anak itu kena pajak. PPh 21. Jadi jangan sampai anak itu punya terima gaji dari orang tua. Kepemilikan itu kepemilikan saham di perusahaan. Penguasaan ini kontrol manajemen, berarti di direksi yang sama antar perusahaan. Nah, bagaimana melaporkan aset, harta warisan atau hibah? Kita perlu pahami bahwa porsi warisan ini dicatat sesuai nilai perolehan di SPT pewaris. Khusus untuk properti biasanya akan dicatat sesuai market value pada saat proses waris. Patokannya apa? Nilai penetapan Dispenda. Karena sekarang dalam penetapan BPHTB itu Dispenda menetapkan nilai yang berbeda, biasanya nilai khusus sendiri. Nah, maka untuk properti kita patokannya biasanya ini, NJOP atau nilai penetapan Dispenda.
Kalau kita dapat waris porsinya nggak penuh, misalnya seperempat, ya kita catat aja seperempat dari value tersebut yang sesuai hak kita. Ya, yang sesuai hak kita, dan nilai tersebut di totalnya, seluruh total item warisan yang kita terima, kita catat di penghasilan bukan objek pajak lampiran 3 SPT 1770. Nah, hibah juga sama. Hibah catat sesuai dengan harta, nilai wajar atau harga pasar SPT penerima sesuai tahun perolehan terjadi hibah, khusus berupa properti, sama sesuai penetapan jenis benda, dan dilaporkan di lampiran 3 sebagai penghasilan bukan objek pajak. Oke, terima kasih untuk presentasi dari saya sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Ferry lagi. Baik, terima kasih Pak Ali untuk presentasinya yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, boleh Pak? Iya, silakan Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari yang pertama dulu Pak ya. Mungkin saya boleh share screen dulu pertanyaannya. Pak. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Apakah sudah jelas Pak share screen saya? Ya, jelas Pak. Dari Pak Andi Reza. SPT apakah connect dengan LHKPN? Kalau connect, bila salah satunya yang terlupa lapor, impact-nya bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Pak Andi Reza. Nah, SPT apakah connect dengan LHKPN? Saya bisa jawab bahwa tidak. Dalam artian begini, SPT itu adalah data rahasia, DJP tidak akan share dengan pihak manapun, kecuali diperbolehkan oleh perintah pengadilan. Dan kita perlu pahami Pak Andi, bahwa LHKPN ini basisnya beda dengan SPT. SPT basisnya adalah historical cost atau harga beli. LHKPN itu bisa menggunakan nilai wajar. Berarti kalau tanah nilainya bisa naik-naik terus. Jadi basisnya akan sangat berbeda. Nilai totalnya bisa jauh berbeda. Misalnya Bapak punya tanah beli tahun 90 nilainya 5 juta misalnya. Sekarang mungkin bisa 1M, 2M. Di LHKPN nilainya 1M, tapi di SPT tahunan tetap 5 juta. Tetapi yang saya mungkin curiga bahwa DJP bisa melihat LHKPN. Tapi kalau KPK nggak bisa lihat data SPT Bapak, katakanlah begitu. Kementerian terkait juga nggak bisa lihat data SPT Bapak. Kalau impact, apakah kalau ada yang misalnya ada selisih item, ya mungkin sebaiknya dibetulkan saja, Pak. Dibetulkan supaya rincian itemnya sama. Mungkin seperti itu. Baik Pak Ali, terima kasih banyak. Pak Andi, kalau memang ada yang kurang sesuai atau gimana, silakan Bapak Ya, menulis lagi silakan di Pak, kalau pertanyaan di mau bawah. langsung bicara silakan Pak. Oke, silakan Pak Andi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Ali. Pak Andrew Hersono. Selamat siang, izin bertanya. Saya tahun 2021 baru saja melakukan pembelian rumah secara KPR. Nilai untuk rumah yang dilaporkan sebesar nilai perolehan rumah atau nilai perolehan ditambah dengan bunga selama jangka waktu kredit. Terima kasih Pak Ali. Secara KPR. Nah, saya lebih condong bahwa kalau pembelian secara KPR, Bapak mencatat nilai aset rumahnya ya, sebesar total uang yang Bapak akan keluarkan. Sudah keluarkan dan akan keluarkan. Kalau KPR kan berarti ada down payment, Pak Ferry. Betul kan? Ya, pasti ada down payment. Down payment ditambah total semua biaya administrasi dan nilai kontrak kredit tersebut. Nah, saya biasanya mencatatnya seperti itu. Dan ke depan kalau ada BPHTB, saya juga akan injekkan sebagai harga perolehan yang menyusul nambah nanti. Oh, baik Pak. Saya biasanya seperti itu. Kalau nilai kreditnya ya berarti Bapak perlu catat posisi per akhir tahun saldo yang masih outstanding berapa untuk menentukan
net yang sudah Bapak bayarkan untuk rumah tersebut. Baik, terima kasih Pak Ali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ketiga, yaitu dari Pak Danu Wicaksono. Izin bertanya, mungkin saya besarkan aja. Izin bertanya, saya 2021 ada penarikan unit link. Apakah keuntungan akan terkena pajak? Bagaimana cara menghitungnya? Saya laporkan unit link di SPT setiap tahunnya berdasarkan nilai pasar di akhir tahun. Nah, oke, Pak Danu. Ini yang menyebabkan saya secara pribadi untuk klien-klien saya nggak suka pakai catat nilai tunai atau nilai unit link. Karena pada prinsipnya asuransi itu bebas pajak untuk klaim. Nah, kalau unit link ini beda. Misalnya gini, Bapak catat unit link. Posisi kemarin 50 juta, ternyata Bapak mencairkan dapat 55 juta. Berarti ya 5 jutanya kena pajak, Pak. Intinya 5 jutanya kena pajak. Nah, kalau misalnya Bapak mencatat premi total dibayar, misalnya catat 10 juta kali 10 tahun, 100 juta. Terus Bapak dapat pencairan unit link 55 juta, Bapak kan rugi. 55 kurangi 100, rugi kan? Jadi nggak kena pajak. Maka itu saya lebih condong pada prinsipnya asuransi saya akan catat sesuai premi total dibayar. Tapi memang Pak, kalau memang ada sisi keuntungan atas nilai unit link dicatat dengan yang diperoleh, ya itu memang keuntungan dan kena pajak. Oke, mungkin seperti itu. Untuk tarifnya ikut yang mana Pak Ali? Oh, kalau tarif ikut PPHOP biasa. Oh, yang tidak final, tarif 17 yang tidak ya berarti final. ya? Betul. Oke, baik Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bu Brenda. Sebentar, saya besarkan. Banyak ya Pak pertanyaannya? Cukup banyak Pak, jadi mungkin agak lebih singkat jawabannya. Oke, baik. Oke, ini total ada mungkin sudah berkembang lagi ke 15 pertanyaan Pak. Bu Brenda Permatasari, selamat siang. Saya mau bertanya, apabila ayah bekerja dan meninggal karena kecelakaan kerja, lalu meninggalkan warisan, sedangkan istri waktu itu tidak bekerja dan anak-anak masih sekolah, apakah yang dapat warisan harus mendaftarkan diri karena mendapatkan warisan tersebut, walaupun tidak bekerja pada saat itu? Apabila sekarang anaknya sudah bekerja namun gaji di bawah 54 juta, apakah tetap harus melapor warisan tersebut? Terima kasih. Oke. Jadi ayah bekerja, berarti saya asumsikan Bu Brenda ayah punya NPWP ya. Berarti aset di SPT harusnya sudah ada, cuman mungkin waktu itu istri nggak punya NPWP, nggak bekerja, anak masih sekolah. Nah, selama istri almarhum tidak bekerja, seharusnya tidak punya NPWP nggak apa-apa. Cuman patokannya adalah Bu Brenda perlu punya kepentingan ada file SPT ayah yang terakhir. Hartanya isinya apa? Itu yang jadi patokan. Nah, ketika nanti mau diwariskan ke anak-anak, ya, wariskan harusnya nggak langsung ke anak ya. Waris itu harusnya langsung ada prosesnya ke istri dan anak. Nah, itu berpatokan dari daftar harta terakhir setidaknya bisa langsung proses waris. Nah, misalnya kalau orang ibu nggak punya NPWP, harta ibu mau dititipkan ke salah satu anak, SPT-nya salah satu anak juga bisa. Mungkin bisa yang saya jawab seperti itu. Baik Pak Ali, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Gianina Puspita. SPT tahun 2020 saya melapor harta tanah sebesar 350 juta. Padahal nilainya 702. Di dalamnya ada bangunan ternyata. Nilai 702 berdasarkan akte jual beli dan NJOP. Kami salah melaporkan nilai nominal tanahnya. Tapi di PBB ada bangunan seluas 42 meter. Yang harus dilakukan apa, Pak? Nah, kalau yang bisa dilakukan untuk posisi SPT 2020, selama kapasitas daftar harta masih cukup, ya Ibu bisa lakukan pembetulan supaya nilainya dibetulkan sesuai yang seharusnya.
Kalau kapasitas SPT nggak cukup, yang bisa Ibu lakukan apa? Ikut PPS kebijakan 2. Untuk selisihnya, Bu, untuk selisihnya ya. Ya, ya. Karena kurang pengungkapan ya. Ya, kurang. Value-nya Ya, kurang. jadi kurang Karena pengungkapan. DJP punya waktu 5 tahun untuk melakukan pengawasan ya, apakah value yang kita lakukan itu benar atau tidak. Baik, Pak. Baik. Oke. Ini kelihatannya antusias pertanyaannya cukup tinggi, Pak. Jadi ini Oh masih ya, ini Bu lanjut Janina ada pertanyaan. tanggapan, silakan Bu. Iya. Kalau ada tanggapan, Bu Gianina silakan. Sisanya ini berarti ikut TA ya? Ya, yang PPS kebijakan 2, karena perolehannya kan ini tanahnya baru beli 2020, Bu. Iya. Nah, kalau berarti baru beli 2020 dan ternyata kapasitas di SPT nggak bisa untuk nambah, kan 350 ke 702 kan berarti harus nambah 352 ya. Kalau nggak ada cadangan atau uang tunai atau apa di SPT ya, konsekuensinya antara nambah income tahun 2020, tapi untuk otomatis PPh-nya kan lebih gede atau ikut PPS kebijakan 2 untuk selisihnya. Mungkin seperti itu ya, Bu. Kalau 2021 kita ada bangunan, hartanya itu gimana? Jadi satu atau gimana? Nah, nanti kalau ada bangunan ada nambah lagi ya itu nanti tinggal ditambahkan untuk 2021. Cuman dana untuk membangun ini juga harus diperhitungkan, Bu. Ya, dana mau untuk membangun ini apakah sudah ada dananya di SPT, daftar harta SPT atau tidak. Sama satu lagi, Pak. Di SPT tahunan tuh nanti tulisnya gimana? Tanah sendiri atau tanah dan ada bangunan? Kalau saya biasanya tulisnya ya rumah atau ruko atau apa gitu. Kan misalnya ruko luas tanah berapa, luas bangunan berapa. Jadi kan nggak harus dibedakan ya. Kalau rumah ya pasti ada tanah dan bangunan. Kecuali kalau tanah kosong baru saya tulis tanah. Oke, cukup Ya. Bu. Bisa kita lanjut ya, Pak Ferry. Oke. Baik. Terima kasih. Ya. Terakhir, kalau 2020 tanah, 2021 bangunan rumah, 2022 itu gimana? Ya, Rumah jadi rumah atau dua-duanya? digabung aja. Oh, oke. Ya, tapi ingat ya kalau bangun ada konsekuensi PPN ya. Entah PPN Iya. dari kontraktor atau PPN KMS. Oke. Makasih. Ya, terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya untuk Pak Dikwin Limanto. Selamat siang, Pak. Mau bertanya, kalau masih sisa uang di RDN di suatu sekuritas, apakah masih termasuk daftar harta? Kalau iya, penyusunan daftar harta bagaimana, Pak? Tetap ya, Pak Dikwin ya, karena RDN tetap ada nomor rekeningnya, jadi tolong ditulis saja ada rekening RDN, saldonya berapa, tahun 2021 misalnya, nomor rekeningnya berapa, seperti itu, Pak. Dan di bank mana, jangan lupa, di bank mana. Iya, betul, Pak. Baik, kita lanjut lagi ya, Pak Ali. Pertanyaan berikutnya ke Bu Ayi. Pak Ayi Hendriawan. Pak Ayi atau Bu Ayi, saya mohon maaf kalau saya salah menyebut. Selamat siang, bila saya dapat rumah secara waris tahun 2020, kapan harus pembetulan di tahun 2020 atau langsung saya laporkan di SPT tahunan 2021? Oke, baik. Waris 2020. Waris itu terjadinya ada patokan ya. Satu pertama SKHW. Nah, kalau SKHW-nya 2020, kita harus lihat lagi karena rumah, maka kita harus lihat lagi balik namanya kapan. Kalau balik namanya juga 2020, maka kita harus lapornya di 2020. Harus pembetulan. Tetapi kalau SKHW-nya 2020, tetapi balik namanya 2021, nah kita punya toleransi waktu mau lapor di 2021 bisa. Jadi ini tergantung ya, Bapak atau Ibu Ayi ini. Nah, tergantung ya. Jadi case-nya harus spesifik. Tapi yang pasti kalau sudah balik nama di 2020, nggak bisa lapor di 2021. Harus lapor di 2020. Oke, seperti itu. Oke, baik Pak Ali. Terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke
Bu Afi. Bu Afi, selamat siang Pak Ali. Izin bertanya untuk nilai saham yang diperdagangkan di bursa, tentukan harga perolehan apakah nilai saham akhir atau nilai perolehan awal investasi? Harga beli, Bu. Jadi bukan market value ya, tapi average. Biasanya kalau di client portfolio itu average price ya, Pak Ferry ya. Iya. Biasanya Betul. average price ya. Jadi biasanya nominalnya nggak dihitungkan, tapi unit dan average price-nya ada, tinggal kita kalikan. Ada perusahaan tertentu yang sudah ditotalkan nominalnya berapa, tapi ada yang tidak. Kita harus ngalikan sendiri. Jangan ngakui market value ya, karena market value bisa naik sekali atau bisa turun sekali. Oke, mungkin seperti itu ya, Bu Afi. Baik. Baik. Terima kasih Pak Ali. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan dari Bu Olivia. Ini kelihatannya banyak ibu-ibu ini yang ikut ini, karena banyak ibu-ibu yang pegang hartanya bapak-bapak kali ya. Silakan Bu, Pak Ali, silakan. Ini pertanyaannya Pak, kalau jual tanah gimana Pak? Apakah sudah kena pajak saat jual di SPT? Apa perlu diperhitungkan lagi? Nah, Bu Olivia, kita harus bedakan ya. Pelaporan harta dengan pelaporan jual. Kalau kita beli tanah, kita harus melaporkan aset. Karena apa? Uang kita kan berubah bentuk. Dari deposito 2M jadi tanah 2M. Nah, kalau kita nggak melaporkan perubahan bentuk uang menjadi tanah, nah berarti aset kita turun. Kalau aset kita turun, ya kita yang rugi sendiri. Sewaktu Ibu jual tanah, kena PPh final 2,5%. Bentuknya akan berubah, misalnya tanah 2M, terus jadi uang 5M. Ibu berarti otomatis harus mencatat tambahan uang sebesar 5. Misalnya tanah keluar 2M, uang masuk 3M. Berarti kan ada keuntungan 3M tadi ya, 5 kurangi 2. Nah, itu kan istilahnya Ibu dapat aset liquid sebesar 5M dan aset fix keluar 2M. Nah, ini memang harus dicatat dengan tertib. Kalau tidak, Ibu yang akan repot sendiri ke depan. Ya, jadi tolong dibedakan antara pencatatan harta dengan kewajiban sewaktu jual, sewaktu transaksi. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Inli. Selamat siang, izin bertanya, bila ortu meninggal tahun 2021 dan IP sudah dihapus, apakah harta warisan berupa uang tunai dan deposito bisa langsung dicatat di SPT anak tahun 2021? Terima kasih, Pak. Silakan Pak Ali. Ortu meninggal 2021, NPP sudah hapus. Berarti asumsi saya sudah ada SKHW, sudah ada berita acara pembagian waris. Dan ini kan waris itu berarti saya nggak tahu case-nya apakah orang tua masih ada yang hidup atau cuma sisa anak saja. Kalau sisa anak berarti langsung dibagi anak sesuai proporsi. Bisa dicatatkan di SPT tahun 2021 bisa sesuai proporsi atau sesuai kesepakatan. Ya, tetapi tentunya rinciannya harus disusun dulu, Bu. Aset di SPT orang tua berapa dan siapa dapat apa dan dapat berapa. Dan itu sebaiknya satu saudara melaporkannya yang sinkron. Jangan si A melaporkan beda, si B melaporkan beda. Jangan, harus yang sinkron. Oke, seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya lagi dari Bapak Agustinus. Oh, ini Pak Agustinus. Selamat pagi, Pak. Kalau penulisan harta di tahun 2020 salah tulis, apakah perlu ikut PPS? Salah tulisnya tergantung. Kalau salah tulis identitas ya nggak usah. Salah tulis jumlah ya. Iya, betul, Pak. Salah tulis nilainya ya lain cerita ya Pak Agus ya. Iya, betul. Atau salah tulis mau betulkan tapi juga ingin dapat manfaatnya PPS ya lain cerita ya. Ya. Manfaat nggak diperiksa itu kan menggiurkan ya Pak Ferry ya. Ya, setuju Pak. Pusing Pak diperiksa itu Pak. Betul. Belum lagi kalau orang pribadi itu biasanya lemah di pembuktian. Ya, pembuktiannya. Iya. Rekening nyambung nggak karu-karuan. Rekening nyambung, kemudian penggunaan, yang mana yang bukti-bukti lama. Nanti waktu pemeriksaan malah ketahuan bahwa rekeningnya dipakai untuk yang enggak Pak. Iya, itu Pak yang menakutkan itu Pak. Betul. Ya, baik, lanjut. Rahasianya bapak-bapak ketahuan ini.
Yang enggak itu beli sepeda, Pak, kebanyakan, Pak. Kan musim Untuk sepeda. siapa? Iya. Pak, untuk siapa? Sepedanya untuk siapa lah? Seperti itu, Pak. Layangan putus itu, Pak. Oke, lanjut lagi. Ibu Besti, izin bertanya, apabila ada harta yang sudah dilaporkan sejak perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun 2020, tapi salah tercatat sebagai tanah saja, padahal sudah termasuk rumah di atasnya, apakah harus pembetulan nama aset saja dari tahun 2008? Apakah masih boleh dilakukan pembetulan sejak adanya masa PPS ini? Sudah direnovasi nggak lapor. Iya. Iya, silakan. Kalau lapor mana? Halo? Kan ada IMB. PP, Dari IMB ngapain lagi kita lapor? PPBB-nya. Oke, saya mute aja. Nah, ini atas sudah dilaporkan. Nah, kalau misalnya seperti ini, selama nilainya tepat, mestinya nggak perlu. Kalau Pak Ferry gimana? Kalau saya sih, selama nilainya tepat tapi kalau mau melakukan pembetulan, sebetulnya juga boleh ya, Bapak, Ibu. Cuman pembetulan kan nggak bisa dari, saya nggak tahu sistem DJP bisa nerima dari 2008 atau tidak. Iya, betul, Pak. Betul. Paling jauh mungkin 2016 kan. Iya, kecuali kalau memang BP-nya mau ikut PPS ya, Pak. Kalau ikut PPS berarti ya percuma kalau misalnya mau pembetulan terkait nilainya ya. Kalau Iya. terkait dengan Kalau nilai bisa, tapi kalau terkait dengan keterangan mestinya nggak perlu ya. iya, betul. Selama Ya, waktu itu nilainya nilai yang benar dicantumkan di- harga belinya sudah benar. Baik. Mohon Bapak Ibu bisa. Pak Ferry, ini sudah 11.45 ya, mungkin Iya. kita 10 menit lagi ya. Ya, 10 menit lagi kita harus balik ke main session. Sedangkan pertanyaan ini masih banyak, Pak. Antusiasnya luar biasa. Apabila mengenai harta-harta ini luar biasa, Pak. Oke, Ayo kita lanjut Pak, lanjut Pak. Ayo. lanjut. Ini Olivia Wijaya. Kalau ada harta warisan dari orang tua 2018, tapi lupa dilaporkan, orang tua tidak punya NPWP, bagaimana? Apa saya hanya pembetulan SPT tahunan atau PPS? Kalau orang tua nggak punya MPP, jawabannya cuma satu, ikut PPS. Ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ali. Kemudian lanjut lagi untuk yang berikutnya adalah Bapak Go Stefanus. Selamat siang Pak Ali, saya ingin bertanya, jika ada harta kendaraan bermotor, sepeda motor tahun 2017 belum dimasukkan dalam laporan SPT tahunan. Jika saya masukkan dalam SPT tahunan 2021, apakah ada sanksi dan denda? Terima kasih. Konsekuensi ya Pak Stefanus, bukan sanksi atau tidak, konsekuensi. Bahwa kalau Bapak masukkan 2021 dan ternyata nanti DJP, KPP menemukan bahwa sepeda motor itu harusnya dapatnya 2017, maka Bapak akan dianggap punya income tambahan di tahun 2017, dan kalau nggak mau betulkan dengan menambah income, Bapak konsekuensinya dilakukan pemeriksaan pajak. Jadi sebaiknya kalau seperti ini ya, mendingan betulkan aja SPT 2017 sampai 20 untuk memasukkan kendaraan tersebut. Atau ikut PPS. Ya Pak Ferry, sekarang Ya, promosinya betul. PPS terus ya. Betul, betul Pak. Kan nilainya juga kalau dilihat sebetulnya nggak terlalu besar itu yang pertama. Ya. Kedua, kecuali kalau ini motor gede ya Pak. Kalau motor gede bisa Kecuali angkanya motor yang M. 200-300 juta ya lain cerita ya. Iya, kalau BMW yang besar itu bisa sampai M Pak. Kalau motor touring atau Harley Davidson. Karena sepeda motor range-nya luas Pak, mulai dari yang harga di bawah 10, kalau yang bekas sampai dengan harga yang di atas 1M kalau itu. Jadi sehingga menurut saya memang harus dilihat lagi untuk lebih detailnya apakah nilainya berapa, itu yang pertama. Kedua, apakah Bapak masih ada aset lain yang belum diakui? Kalau ada ya sekalian ikut PPS Pak, terutama terkait dengan penghasilan Bapak yang lain. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya itu oleh Bu Besti. Izin bertanya, apabila ada kesalahan mencantumkan harta warisan di SPT tahun 2018, tapi dengan nilai 0, keterangan harta warisan, apakah boleh dilakukan pembetulan saja atau harus ikut melalui PPS? Terima kasih. Selama warisannya sah, SPT orang tua ada harta tersebut, ada SKHW dan lain-lain, betulkan saja Bu.
Ya, baik. Terima kasih. Bu Besti, sebetulnya ada pertanyaan lagi, tapi agak di belakang, nanti aja lanjut lagi kalau memang ada waktu. Oke. Bu Bella, bagaimana jika pemberi hibah itu orang zaman dulu yang tinggal di desa, maksudnya yang tidak memulihkan BWP, dan menghibahkan anaknya yang punya NPWP, apakah bagaimana pelaporan harta tersebut? Nah, ini yang posisinya sulit ya, Bu Bella ya. Di satu sisi harusnya warisan itu nggak kena pajak, tapi di satu sisi kacamatanya DJP, orang tua yang memiliki aset ini harusnya sudah jadi wajib pajak dan harusnya sudah bayar PPh, karena buktinya bisa nabung sampai bisa beli aset, berarti ada income. Prinsipnya seperti itu, Bu Bella. Jadi caranya ya, kalau cara yang repot, orang tua atau pemberi hibah ini ya bikin SPT mundur, laporkan semua income-nya dan nyusun daftar hartanya. Tetapi kalau nggak mau, solusinya sekali lagi ya seperti Pak Jun tadi ngomong, ikutlah BPS. Iya, betul. Kalau yang mau ringkas, mau simple. Iya, baik. Karena memang masalah tentang warisan ini sebetulnya dilihat adalah bukan warisannya. Kan warisan itu bebas, Pak. Iya, betul. Tapi terkait dengan bagaimana penghasilan itu sehingga bisa membeli aset yang diwariskan tersebut. Betul ya, Pak Ali ya? Arahnya Ya, lebih ke betul. sana. Jadi DJP itu mengejarnya bukan, loh ini kan warisan kan bebas. Gimana sih kok bisa warisan, kok bisa dikenakan? Sebetulnya bicara masalah warisannya, tapi bicara masalah apakah sudah dimasukkan dalam SPT pemberi warisan. Kalau SPT-nya belum masuk, berarti kan selama ini penghasilannya belum atau kurang dilaporkan penghasilannya, sehingga akibatnya pajak yang dibayarkan mungkin juga belum dilaporkan atau kurang dibayar. Gitu. Itu yang sebenarnya menjadi poinnya. Baik. Oke, lanjut ke berikutnya. Bu Gianina. Bu Gianina, kalau Tadi kita... sudah, ini harusnya sih sudah ya. Oke. Sudah ini Pak, ini sudah. Oke, kalau kita Ini kan jawab langsung oh ya langsung sama. jawab. Oke, kurang lebih sama. Bu Umi. Bu Umi, laporan SPT tahunan orang tua 2020 ada harta kendaraan 10 unit meninggal dan jatuh waris ke anak tunggal. Dijual dalam SPT anak, apakah waris boleh dimasukkan data berupa uang tunai? Apakah SPT tahun 2021 kena PPh atas penjualan kendaraan? NPWP belum dicabut. Ya, silakan Pak Ali. Selama Bu Umi bisa membuktikan bahwa kendaraan 10 unit itu memang dijual di 2021 dan jadi uang berapa, sebetulnya boleh Bu, langsung jadi uang tunai atau jadi rekening di bank itu boleh, nggak harus mobilnya. Apalagi ini anak tunggal ya, anak tunggal kan berarti nggak ada pembagian proporsi. Iya. Jadi harusnya bisa Bu. Cuman ya tolong dibuatkan semacam surat penjelasan kronologisnya gimana. Ya, terutama kalau kendaraan itu biasanya nilainya kan menurun ya. Jadi Ya, betul. biasanya jarang sekali ada laba. Nggak mungkin, Kecuali pasti memang rugi. kendaraannya kendaraan antik ya, mungkin harganya bisa meningkat. Ya. Oke. Lanjut lagi ke berikutnya, yaitu untuk ini sama, sorry, ini sama. Tadi Bu Umi, saya copy 2 kali. Oke, untuk lanjutnya, selamat siang. Bila pencatatan unit link akhir tahun yang berubah-ubah menimbulkan masalah. Ya, ini bukan Bapak masalah. menghibahkan Makanya. saham perusahaan, misalnya PTA ke anak, menjadi salah satu pemegang saham, yang juga menjadi salah satu pemegang saham, apakah menjadi PPh? Ya, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali, di mana ada hubungan pekerjaan. Ya, Ya. saya coba bantu jawab Pak Ali supaya lebih cepat. Ini Kalau yang saldo bermasalah. unit berubah-ubah, ya mungkin kalau unit linknya memang ada dari sisi laporannya unit link sendiri ada, dan itu investasinya unit link adalah di instrumen yang memang sudah ada PPh-nya, ya mungkin itu bisa nanti dijelaskan. Ya. Mungkin Oke. Pak Ali ada tanggapan? Enggak, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Bu Imelda. Bu Imelda, ini ada pertanyaan yang tadi dijawab di bawah. Tolong bisa menjawab pertanyaan peserta yang belum dijawab, nggak? Yang saya Sabar lihat ya, Bu. nama-nama itu aja yang dijawab. Semua urut. Semua urut ini, Bu. Jadi mohon maaf. Kalau namanya Ibu baru muncul belakangan karena memang sesuai urutan ya, Bu ya. Jadi mohon sabar ya. Oke.
Untuk aset tahun 2016, rumah KPR, harga rumah 1,3, hutang bank juga 1,3. Tapi penglihatan notaris harganya rumah 400. Jadi yang dicantumkan di dalam SPT harga berapa rumahnya. Ya, sebetulnya aneh nih Bu, harga rumah 1,3, hutangnya 1,3. Harusnya ini mungkin Ya, ada pertanyaannya PP sekarang, atau apa mungkin ya, kalau kok saya aneh. sih pertanyaannya cuma satu ya, kenapa kok dicatat 400? Iya, itu betul. Kenapa kok dicatat 400? Padahal di PP 34 itu sudah jelas. Mm-mm. PP 34 itu sekarang nggak mengakui nilai NJOP, yang diakui adalah harga pasar atau harga yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini terjadi pelanggaran hukum di sini. Iya. Boleh bicara saya? Ya, silakan Bu. Karena waktu itu ini kan juga karena pada tahun itu bilangnya supaya untuk pajak di penjual pembelinya itu nggak tinggi. Ya, ini kan pelanggaran hukum, Bu, sebetulnya. Iya, Iya. makanya Nah, kan maksudnya udah kalau saya dari sisi, kalau saya ada klien, kemudian mau jual, kemudian pembelinya minta dikecilkan, kalau saya akan minta klien itu nambahi setor supaya nilainya klop 1,3. Kalau saya ya. Tapi kalau klien saya pembeli, kemudian minta dikecilkan, saya akan marahi. Karena ini posisinya bahaya sekali. DJP bisa loh lihatnya transaksi. Nah, kalau posisi seperti ini, mau nggak mau karena nilai di AJB itu 400, mau nggak mau catat 400, tapi tentunya ini ada resiko. Resikonya apakah bisa ketahuan? Bisa, tapi peluangnya sebenarnya nggak terlalu gede. Prinsipnya seperti itu, karena ini transaksi tahun lama. Nah, 2016-nya ini kita juga perlu perhatian, Bu. Sebelum 9 September 2016 atau sesudah. Karena PP 34 itu kan berlaku tanggal 9 September 2016. Kalau sebelum, harusnya masih lebih aman. Tapi kalau sesudahnya, sebaiknya ya ke PPS, kalau saya ngomong, supaya aman. Intinya demikian. Oke. Baik, Pak Ali. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Kita waktunya tinggal 5 menit ya. Oke, Nah, satu terakhir ini aja ya. Habis ya. Oke, pencairan ke Pak ke Bu Dewi. Pencairan asuransi tabungan dari luar negeri tutup asuransi tahun 2021, tapi premi yang telah dibayarkan belum pernah dilaporkan. Itu informasi WP yang diterima. Nilai yang diterima lebih kecil daripada yang telah dibayarkan. Apakah nilai asuransi yang diterima tidak perlu dilaporkan sebagai penghasilan? Itu pertama. Suami istri bercerai, tunjangan dari suami ke istri, apakah objek pajak penghasilan di SPTOP istri? Ya, silakan Oke, Pak Ali. saya jawab yang kedua dulu yang bawah. Ya. Ya, penghasilan. Nah, karena subjeknya Yang berbeda pertama, ya. Kalau yang pertama ini agak repot ya, karena asetnya belum pernah dilaporkan. Posisinya ini sebenarnya asetnya salah. Masalah asuransinya ini di cash out-nya lebih kecil ya. Semua asuransi kalau cash out pasti lebih kecil. Pasti lebih kecil. Kalau mau spekulasi, nggak dilaporkan, asal kapasitas harta cukup, ya itu haknya Bu Dewi ya. Tapi kalau lebih aman, mendingan dilaporkan lah, mulai menggunakan pembetulan atau apa, itu bisa. Jadi ini pilihan yang Bu Dewi perlu putuskan. Tapi yang kalau jawaban kedua, ya itu penghasilan, Bu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan tapi masih belum sempat saya copy ke slide, Pak. Mungkin saya bacakan aja di ini kalau memang ada waktu sedikit. Bentar. Oke. Izin bertanya dari Bu Laura. Kalau dapat warisan dari orang tua sudah lama sekali, tapi warisan tersebut pada waktu dititipkan ke anggota keluarga, kakak yang sudah punya NPWP. Apakah nanti warisan tersebut diambil kembali, masih termasuk warisan atau masuk hibah kena pajak? Apakah si penerima warisan sebenarnya perlu mencatat itu sebagai harta di SPT, walaupun warisan itu belum diterimanya atau itu PPS? Kakak ini posisinya agak repot. Pertanyaannya adalah, kalau asumsi saya ini properti, apakah SHGB atau SHM-nya sudah nama kakak atau nama berdua? Kalau nama kakak saja, berarti itu sudah full haknya kakak. Berarti Ibu tinggal harus negosiasi bagaimana kakak mengasih aset senilai porsinya Ibu. Dan itu akan kena pajak, Bu. Pemberian dari kakak ke adik itu kena pajak. Tetapi kalau ternyata
aset tersebut sertifikatnya nama berdua, kakak ibu dan kakak ibu, tetapi cuman di SPT-nya saja dititipkan di kakak, nah itu masih bisa diurus. Masih bisa dijelaskan bahwa itu sebetulnya waris, cuman kemarin ibu nggak punya NPWP sehingga secara pajaknya dititipkan ke kakak, ya itu masih bisa dijelaskan walaupun riskan ya Pak Ferry ya. Iya, betul. Betul, karena Riskan. pengertiannya itu sangat abu-abu ya, dimana ini sudah masuk SPT-nya kemudian pindah, dia bisa mengenakan karena ini saudara, ya harusnya nggak bisa kalau free gitu kan. Biasanya begitu. Cuma dokumentasi yang paling utama ya, dokumen secara hukum legalnya bagaimana. Gitu. Oke, lanjut lagi Pak. Ini Sudah waktunya habis sudah ya? 11.59 Pak. Jadi Izin. saya mohon maaf untuk pertanyaannya Bu Dewi. Izin sedikit, Pak, boleh? Oke, cepat. Kalau Silakan, cepat, Pak. oke Pak, kita coba Cuman karena sudah ditunggu dari MC ini, Iya. saya sudah dikode ini. Izin. Boleh kah? Ya, silakan, Pak. Bertanya. Silakan. Begini Pak, kalau omsetnya sudah lebih dari 4,8, artinya kan sudah harus PKP. Nah, sarannya Bapak lebih bagus itu tetap di OP, orang pribadi, atau diarahkan ke badan. Kalau misalnya ke badan, lebih bagusnya CV atau PT. Terima kasih, itu aja. Aja. Walaupun sebetulnya pertanyaannya bukan di room ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya secara prinsip pribadi tidak menyarankan klien saya untuk PKP dalam bentuk orang pribadi. Kalau perlu PKP, harap bikin CV atau PT, terserah. Ya, Kalau setuju, Bapak Pak. mau CV atau PT itu tergantung Bapak ya. Bapak administrasinya bisa rapi 100%, silakan bentuk PT. Kalau rasanya masih belum bisa rapi, ya sebaiknya CV dulu. Mungkin seperti itu. Baik. Oke, mungkin bisa Baik. membantu ya. Oke, Baik. kalau gitu. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Pak Ali, terima kasih banyak untuk segala penjelasan yang diberikan. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak dengan baik dan maaf ini kondisi internet saya mungkin agak sedikit problem. Ya, silakan Bapak Ibu untuk kembali ke main room. Jadi silakan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, jadi kita nggak bisa selesaikan ini. Baik, silakan Bapak Ibu untuk kembali ke. Oke, Pak Ferry, rekodnya mungkin bisa di stop nggak apa-apa? Iya, baik.